Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan mencurahkan berkat karunia-Mu ke dalam kehidupan kami. Kami dalam keadaan sehat walafiat, untuk memulai pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bukakan hati kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 4 yang berkata, "Karena sekalipun ia disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, firman ini merupakan bagian terakhir dari pengajaran Rasul Paulus kepada orang Kristen yang ada di Korintus. Dengan sepenuh hati, oleh kuasa roh, Rasul Paulus sungguh-sungguh menyaksikan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Dan itulah juga yang mau dinyatakan, yang mau diberitakan lewat seluruh tugas panggilannya yang Tuhan berikan kepadanya. Walaupun dalam tugas panggilan itu adalah sangat berat memberitakan firman Tuhan, dan hati orang percaya sebenarnya belum sungguh-sungguh untuk menyambut dan menerima firman itu. Tetapi karena tugas panggilan yang sudah diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus, maka dia dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh dalam kuasa Roh Kudus, dia harus memberitakan, dia harus menyatakan bagaimana ketaatan, kesungguhan, kesetiaan Yesus Kristus, walaupun dia harus disalibkan, walaupun dia harus mati, adalah menunjukkan bahwa dia setia kepada Allah Bapa yang telah mengutus dia datang ke dunia ini. Di dalam kehidupan itulah Paulus mau menyaksikan sesungguhnya ketika kita bersama-sama berada dalam kematian Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita juga yakin bahwa kita akan berada bersama-sama dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itulah yang memberikan kesungguhan, keutuhan bagi kita supaya kita mengalami kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus untuk menebus hidup kita dari dosa dan kematian. Sehingga setiap orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, setiap orang yang sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar, seharusnya tidak berpangku tangan atau diam 1000 bahasa. Tetapi dia harus dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangannya. Dengan roh hikmat, dengan roh Tuhan yang berkuasa, memampukan dia menyaksikan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang yang mendengarkan firman Tuhan itu akan dibukakan hati dan pikirannya. Sekaligus imannya akan dibangun. Kekuatan akan ada menyertai hidupnya. Dan tentunya dia punya pengharapan bahwa hidup bersama dengan Tuhan tidak hanya di dalam dunia ini, tetapi juga dalam kehidupan yang kekal. Saudara kekasih, melalui firman renungan pagi hari ini, kita dikuatkan kembali. Kita diberikan semangat spirit kerohanian
Hidup bersama dengan Dia adalah suatu kepastian, suatu jaminan membawa kita, memimpin hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukakan hatimu, berikan hidupmu dengan sungguh-sungguh, supaya dengan keterpanggilan saudara, dimanapun saudara dihadirkan oleh Tuhan, dan apapun tugas yang Tuhan berikan kepada saudara, yakinlah Tuhan akan menyertai, sebab Dia selalu Immanuel dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah dengan firman Tuhan yang telah kami renungkan di pagi hari ini, roh hikmat surgawi menguatkan kami, memberikan spirit kerohanian bagi kami, sehingga kami benar-benar membuka hati kami, sungguh-sungguh adalah untuk melayani Tuhan dan sebagai alat di tangan-Mu. Berkati kami Tuhan melakukan pekerjaan kami sepanjang hari ini, agar menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati seluruh jemaat HGW Taman Mini, dimanapun mereka berada, beban pergumulan apapun yang sedang dihadapi, bersama dengan Tuhan, semuanya akan berakhir dengan baik dan menjadi sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.